Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas 2 dan UAS Kalkulus 2. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki. Saya Rio Nugraha Utama. Saya Pandi Prasetyo. Saya Fatan Reski Melanja. Saya Muhammad Agus Putra. 1. Variabel terpisah adalah teknik yang digunakan dalam pemecahan persamaan diferensial biasa atau OD atau persamaan diferensial parsial atau PDP. Untuk mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk yang dapat dipisahkan menjadi dua atau lebih persamaan dengan masing-masing hanya mengandung satu variabel. Teknik ini memungkinkan kita untuk mencari solusi dari persamaan diferensial dengan lebih mudah karena setiap persamaan terpisah dapat diselesaikan secara lebih sederhana dibandingkan dengan persamaan aslinya. Soalnya, tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode variabel terpisah. dy per dx sama dengan x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2. Cara pengerjaannya, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial variabel terpisah adalah memisahkan variabel x dan y di kedua sisi persamaan dan kemudian mengintegrasikan keduanya. Pisahkan variabel x dan y. dy sama dengan x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dx. Integrasikan kedua sisi persamaan. dy sama dengan x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dx. Hasil integrasi y sama dengan x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dx. Untuk mengintegrasikan x pangkat 2 kurang y pangkat 2 dx, kita perlu menggunakan metode integrasi yang sesuai. Misalnya kita melakukan integrasi berikut. X pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 2 dx dikurang y pangkat 2 dx. Integrasi pertama, x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c1. Integrasi kedua, y pangkat 2 dx sama dengan y pangkat 2x tambah c2. Jadi, solusi dari persamaan diferensial variabel terpisah adalah y sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah y pangkat 2x tambah c. 2. Dalam konteks persamaan diferensial parsial atau PDP, suatu PDP dikatakan homogen jika setiap suku dalam persamaan mengandung fungsi dan turunan fungsi dengan total pangkat yang sama atau derajat yang sama. Artinya, jika persamaan diferensial parsial dinyatakan dalam bentuk umum seperti A delta U per delta X tambah B delta U per delta Y sama dengan tambah CU sama dengan 0. Maka persamaan tersebut dikatakan homogen karena derajat setiap suku dalam persamaan adalah sama, yaitu 1. Soal 1. Jika diketahui F dalam kurung X, Y sama dengan 2X pangkat 2 Y tambah Y pangkat 3, maka diperoleh F AX AY sama dengan 2AX pangkat 2 AY tambah AY pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3 X pangkat 2 tambah A3 Y pangkat 3 sama dengan A3 2X pangkat 2 Y tambah Y pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 F X Y. Jadi F X Y sama dengan 2X pangkat 2 Y tambah Y pangkat 3 merupakan fungsi homogen berderajat 3. 2. Jika diketahui G X Y sama dengan 4XY pangkat 2 tambah 3X pangkat 2, maka diperoleh G AX AY sama dengan 4AX AY pangkat 2 tambah 3AX pangkat 2 sama dengan 4A pangkat 3 XY pangkat 2 tambah 3A pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 4A XY pangkat 2 tambah 3X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 GXY. Jadi GXY sama dengan 4XY pangkat 2 tambah 3X pangkat 2 bukan merupakan fungsi homogen. 3. Penjelasan persamaan diferensial parsial atau PDP eksak. Dalam konteks persamaan diferensial parsial, suatu PDP dikatakan eksak jika ada fungsi P, X, Y, dan C dalam kurung X, Y. Sehingga persamaan PDP dapat ditulis dalam bentuk eksak, yaitu delta P atau delta X ditambah delta C atau delta Y sama dengan 0. Ketika persamaan PDP memenuhi syarat ini, maka dikenal sebagai persamaan eksak, dan solusi eksaknya dapat ditemukan dengan mencari fungsi P dan C tersebut. Soal dan cara mengerjakan persamaan diferensial parsial.
eksak. Soal tentukan solusi dari persamaan diferensial parsial eksak berikut. Delta U atau delta X dikurang Y sama dengan 0. Cara pengerjaannya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial eksak seperti di atas, kita perlu mencari dua fungsi, Pi buka kurung X, Y dan Si buka kurung X, Y, sehingga persamaan PDP dapat ditulis dalam bentuk eksak. Delta T atau delta X ditambah delta C atau delta Y sama dengan 0. Mari kerjakan langkah per langkah. Identifikasi persamaan eksak, yaitu delta U atau delta X dikurang Y sama dengan 0. Carilah fungsi Pi, X, Y dengan cara mengintegralkan persamaan eksak terhadap X dan anggap Y sebagai konstanta. Pi buka kurung X, Y sama dengan delta U atau delta X sama dengan dx atau sama dengan Y dx sama dengan XY ditambah H buka kurung Y, dengan H buka kurung Y merupakan fungsi dari Y. Turunkan Pi X, Y terhadap Y untuk mendapatkan delta Pi atau delta Y. Delta Pi atau delta Y sama dengan X tambah H buka kurung Y. Bandingkan delta Pi atau delta Y dengan fungsi Si buka kurung X, Y yang akan kita cari. Dalam kasus ini, karena hanya ada suku X tanpa suku Y, kita dapat menyatakan Si X, Y sama dengan X. Turunkan Si X, Y terhadap X untuk mendapatkan delta C atau delta X. Delta C atau delta X sama dengan 1. Bandingkan delta C atau delta X dengan delta P atau delta Y untuk memastikan persamaan eksak terpenuhi. Delta C atau delta X sama dengan delta P atau sama dengan delta Y. 1 sama dengan X ditambah H buka kurung Y. Dari hasil perbandingan di atas, kita bisa simpulkan bahwa H buka kurung Y sama dengan 1, sehingga H Y sama dengan Y. Akhirnya, kita punya Pi X, Y sama dengan XY ditambah Y dan Pi X, Y sama dengan X. Jadi, solusi dari persamaan PDP eksak adalah U X, Y sama dengan XY ditambah Y tambah C, di mana C adalah konstanta integrasi yang dapat ditentukan dengan pertimbangkan syarat, batas, atau kondisi awal jika ada. 4. Linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier. Sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Soal 1. Tentukan persamaan grafik fungsi linear melalui titik buka kurung 2,4 tutup kurung dengan gradien 2. Pembahasan. Diketahui titik buka kurung 2,4 tutup kurung, maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 4. Gradien 2, maka M sama dengan 2. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Y dikurang 4 sama dengan 2 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung. Y dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 4. Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 4. Y sama dengan 2X. Jadi persamaan grafik fungsi linear adalah Y sama dengan 2X. 2. Tentukan grafik fungsi linear melalui titik A buka kurung 2,3 tutup kurung dan titik B buka kurung 4,2 tutup kurung. Pembahasan. Titik A buka kurung 2,3 tutup kurung, maka X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3. Titik B buka kurung 4,2 tutup kurung, maka X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 2. Buka kurung Y1 dikurang Y dikurang Y1 tutup kurung per buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung sama dengan buka kurung X
dikurang X1 tutup kurung per buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung buka kurung Y3 per buka kurung 2 dikurang 3 tutup kurung sama dengan buka kurung X dikurang 2 tutup kurung per buka kurung 4 dikurang 2 tutup kurung minus min Y ditambah 3 sama dengan X dikurang 2 min Y sama dengan X dikurang 5 Y sama dengan min X ditambah 5 jadi persamaannya yaitu Y sama dengan min X ditambah 5. Penjelasan fungsi gamma dan beta. 1. Fungsi gamma. Fungsi gamma biasanya dilambangkan dengan simbol R. X adalah fungsi matematika yang merupakan ekstensi dari konsep faktorial untuk bilangan real atau kompleks. Untuk bilangan bulat positif bisa disebut N, fungsi gamma N setara dengan N min 1. Faktorial dari N min 1, namun fungsi gamma didefinisikan untuk seluruh dominan bilangan real, kecuali untuk bilangan negatif dan 0. 2. Fungsi beta. Fungsi beta dilambangkan dengan simbol B, X, Y adalah fungsi matematika yang sering muncul dalam konteks integral dan kombinasional. Fungsi beta terkait erat dengan fungsi gamma yang didefinisikan sebagai berikut. B buka kurung X, Y, tutup kurung sama dengan 0 TO1 buka kurung T pangkat 2 tutup kurung X min 1 buka tutup kurung dikali buka kurung 1 min T tutup kurung pangkat dikurang Y dikurang 1 sama dengan DT. Soal. Itu nilai dari R 5 dan B 3,4. Cara mengerjakannya, 1. Fungsi gamma merupakan hitungan dari R 5 jika menggunakan definisi fungsi gamma. R sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Cara pekerjaannya seperti setiap dari bilangan awal dikalikan bilangan sebelum-sebelumnya sampai hasilnya 1. Fungsi beta. Untuk menghitung nilai B kurung 3,4 bisa akan menggunakan definisi fungsi beta. B 3,4 sama dengan 0 TO1 T pangkat 3 min 1 dikali T dikurang 1 pangkat 4 min 1 DT. B 3,4 sama dengan 0 TO1 buka kurung T pangkat 2 dikali T 1T pangkat 3 DT. Integral berfungsi di atas B 3 min 4 sama dengan T pangkat 3 per 3 dikurang T pangkat 4 per 4 dari 0 hingga 1. B 3 per 4 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 4 1 pangkat 4 per 4 dikurang 0 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 4 per 4. B 3,4 sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 4. B 3 per 4 sama dengan 4 dikurang 1 di 3 dikurang 1 per 12. B 3,4 sama dengan 1 per 12. Jadi B 3 per 4 sama dengan 1 per 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.